Ya, kita masuk minggu ketiga Gospel 24/7 dan kita akan belajar tentang bagaimana pekerjaan dilihat dari lensa Injil, saudara. Ya, di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya lah mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan kita, saudara, adalah apa, saudara? Bekerja. Betul, saudara? Karena apa? Karena manusia menghabiskan waktu dalam bekerja itu minimal 8 jam, betul? Ya, belum persiapannya. Nah, kalau saya dengar dari Pak Nathan kan rumahnya di BSD ya. Di BSD, jadi kerja udah 8 jam, perjalanan mungkin pulang pergi 2 jam, Mbak. Ada 3 jam, ya kan, belum persiapannya, ya kan. Dan 12 jam udah 50% dari waktu kita, saudara. Kenapa? Itu menunjukkan rata-rata kita bekerja pada umumnya itu lebih dari 8 jam sama perjalanan. Belum persiapan, belum di perjalanan cukup banyak waktu yang kita gunakan untuk bekerja. Ya, di Kejadian 3 ayat 1 Kejadian 1 ayat 26. Ini saya baca slide 3, saudara, soalnya saya pikir Kejadian 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi, saudara. Jadi manusia diciptakan menurut gambar Allah. Maka bekerja adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna bagi kehidupan manusia, saudara, untuk kemuliaan Allah. Bekerja itu menyatakan identitas yang serupa dengan gambarnya Allah itu sendiri, saudara. Karena gini, ada orang bilang gini, bekerja itu baik supaya nggak ada kriminalitas, ya kan, nggak ada pencopetan. Loh, siapa tahu emang pekerjaan dia pencopet, saudara, ya kan, emang pekerjaannya kriminal gitu. Jadi ada juga yang bilang gini, bekerja untuk orang-orang tua itu baik supaya nggak pikun, ya kan, dan ini ya orang tua saya lagi, jadi ya supaya dia nggak pikun, jadi dikasih kerjaan gitu. Dan bekerja itu baik supaya kita punya tabungan untuk masa depan, untuk anak-anak kita, untuk masa tua kita. Tapi saudara, apakah Alkitab mengatakan kerja itu baik karena faktor-faktor ini aja? Dan kerja itu baik kenapa, saudara? Ini dia. Kerja itu baik karena kerja itu didesain oleh Allah jauh sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Kalau kita melihat di Kejadian pasal yang 1 yang 26, kita menemukan ketika Allah menciptakan manusia dan Allah memberi mandat supaya manusia berkuasa menaklukkan alam semesta. Itu menunjukkan bahwa Allah memberikan perintah untuk kerja, saudara. Di Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Iya. Oh, ini keterangannya, sorry saudara. Jadi hal ini terjadi sebelum, berarti next. Oke. Jadi hal ini sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saudara. Allah sudah memerintahkan kepada mereka untuk
mereka mengerjakan, memelihara taman itu. Kerja atau pekerjaan ini bahkan disebut oleh Allah sebagai sesuatu yang baik, saudara. Ya, di Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6, saudara. Jadi setelah Allah selesai mengerjakan seluruh ciptaannya, maka Allah mengatakan bahwa segala sesuatu sungguh amat baik, saudara. Ayat ini penting untuk menjadi sebuah landasan kita, saudara. Teologi kita, untuk kita pahami tentang keadaan dunia ini atau keadaan seluruh ciptaannya sebelum dan sesudah jatuh ke dalam dosa. Bagian ini menunjukkan kepada kita sebelum kejatuhan segala sesuatu itu sungguh amat baik. Termaksud kerja sebelum kejatuhan, pekerjaan itu juga baik, saudara. Setelah kejatuhan manusia dalam dosa, kita akan melihat, saudara, dosa menghancurkan itu semua. Mengapa kerja itu baik? Karena kerja itu adalah gambar diri Allah yang termanifestasikan, yang nyata di dalam ciptaannya. Ya, jadi apa, saudara? Apa gambar dan rupa Allah yang ada di dalam diri manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah? Salah satunya adalah kerja. Manusia diciptakan menurut gambar Allah, maka bekerja adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna bagi kehidupan manusia untuk memuliakan Allah, saudara. Bekerja itu menyatakan identitas yang serupa dengan gambar Allah. Kalau kita membaca di dalam Kejadian 1 sampai 2 itu berbicara banyak tentang Allah yang bekerja, saudara. Dan kita akan menemukan beberapa kata yang menunjukkan bahwa Allah itu bekerja, saudara. Ya, di sini, saudara. Kita akan menemukan di Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, saudara. Atau bahasa Ibraninya bara. Wah, saya belum nggak kuliah, saudara, cuma belajar lah ya. Jadi bahasa Ibrani dari menciptakan itu adalah bara, artinya aktivitas kerja yang Allah lakukan. Bayangin, dari semula aja Allah udah bekerja, saudara. Bagi di awal menunjukkan bahwa Allah yang bekerja. Terus kalau kita maju lagi, saudara. Jadi ayat yang Kejadian 2 ayat 7, Allah membentuk manusia. Allah membuat taman di Eden. Allah menumbuhkan dari tanah berbagai pohon. Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan kepada setiap kita, saudara, aktivitas kerja yang Allah lakukan. Bahkan sejak dari pertama Alkitab ini ditulis menunjukkan kepada Allah yang bekerja. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang pada permulaannya digambarkan bekerja menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah yang bekerja itu menciptakan manusia. Kita semua, saudara, menurut gambarnya. Lalu Allah memberikan mandat kepada manusia untuk bekerja seperti ia bekerja. Maka gambar dan rupa Allah yang paling dekat dan paling esensi dalam diri manusia adalah kerja. Kerja adalah sebuah ekspresi kita dari natur Allah yang ada di dalam diri kita, saudara. Kita akan melihat kerja itu bukan apa yang kita lakukan. Kerja bukan apa yang saya bisa kerjakan hari ini, tetapi jauh lebih dalam, jauh lebih esensi bahwa kerja itu adalah gambar Allah di dalam hidup kita, saudara. Jika kerja itu adalah ekspresi dan gambar Allah dalam diri kita, saudara, seharusnya
kita jadi orang-orang yang bekerja itu sungguh-sungguh, bukan? Seharusnya kita tidak akan bekerja bermalas-malasan, saudara. Kalau kita memahami kalau kerja itu adalah ekspresi dari gambar Allah dalam diri kita yang adalah kerja, kita akan bekerja dengan penuh tanggung jawab, saudara. Kita akan bekerja dengan tidak sembarangan. Kita tidak akan melakukan kecurangan dalam bekerja kita, melakukan ketidakadilan, memanipulasi di dalam pekerjaan. Karena pada awalnya pekerjaan itu baik. Allah bilang sungguh amat baik. Jadi sebelum manusia jatuh dalam dosa, pekerjaan menjadi ekspresi dalam gambar dan rupa Allah. Setelah jatuh dalam dosa, pekerjaan menjadi kutuk. Pekerjaan mulai menjadi susah payah. Pekerjaan menjadi tentang diri kita sendiri. Pekerjaan menjadi sia-sia. Salah satu hasil dosa itu adalah pekerjaan sesuatu yang susah payah. Dengan kesusahan, pekerjaan pada awalnya bukan cuma sekedar perintah atau mandat, tetapi adalah sebuah berkat dari Tuhan yang diberikan kepada setiap kita, saudara. Tim Keller bilang gini, saudara. Bekerja pada dasarnya bukanlah sesuatu yang dilakukan seseorang untuk hidup, namun sesuatu yang ingin dilakukan dalam hidup. Singkatnya, bekerja adalah komponen yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia yang bermakna. Ini adalah anugerah tertinggi dari Tuhan yang memberikan tujuan hidup. Ia harus memainkan peran yang tepat, tunduk kepada Tuhan. Jadi maka dari itu, saudara, pekerjaan bukan masalah penghasilan dan pendapatan. Kalau kita mau jujur, saudara, jujur nih di antara setiap kita, ada kok penghasilan kita yang sangat besar tapi tidak ngerasa puas. Betul? Kalau kita lihat ada orang yang curang, misalnya hari ini bohong untuk mendapatkan 100 juta, besok dia gak turunin. Bener gak, saudara? Ya kan, ada orang nipu 100 juta, besok jadi 5 juta, kan gak ada, saudara. Ya kan? Udah deh, karena aku udah dapat 100 juta, terus aku bohong kali ini 2 juta aja deh. Ya kan? Enggak kan, saudara. Karena apa? Karena manusia jatuh dalam dosa, desain awal pekerjaan itu menjadi rusak karena dosa. Di Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini loh, saudara, karena dosa. Jadi karena dosa pekerjaan itu menjadi kutuk, saudara. Bahkan karena dosa pekerjaan menjadi susah payah dan menyakitkan. Karena dosa pekerjaan menjadi tentang kita sekarang, saudara. Karena dosa pekerjaan menjadi sia-sia. Sampai gambarannya gini, mengais-ngais tanah untuk apa yang engkau makan. Dan tanah itu penuh dengan semak duri, semak belukar. Itu menggambarkan betapa sulitnya, saudara, kesusah payahan dalam kita bekerja. Bahkan kalau kita lihat di ayat 16, di situ Tuhan berbicara kepada Hawa, saudara, engkau akan menderita sakit bersalin. Bagaimana kesusahan payah kita dalam bekerja, saudara. Seperti itu bukan? Kita ngerasa kita udah susah payah, kita udah melakukan ini, kenapa aku gagal lagi? Jadi kesakitan fisik untuk akhirnya melahirkan seorang anak itu yang kita alami sekarang dalam pekerjaan kita, saudara.
kelemahan, kekhawatiran, betul? Itu yang ada. Jadi gini saudara, saya percaya kalau dulu Adam sebelum jatuh dalam dosa, itu kita nggak usah bersusah payah kayaknya ya. Kalau dulu Adam nggak jatuh dalam dosa, saudara, kita nggak perlu bersusah payah dan kita bisa menikmati buah-buah di Taman Eden. Dia mengelola Taman Eden, tapi dia tidak harus mengais-ngais tanah untuk dia makan, saudara. Tapi sekarang, saudara, karena dosa, pekerjaan menjadi sesuatu yang sulit. Pekerjaan menjadi sesuatu yang menyakitkan. Karena dosa di dunia ini yang kita hidupi sekarang, saudara, ini tidak ideal lagi. Makanya kita di dalam dunia yang sudah rusak ini tidak bisa bilang gini, apa yang lu tabur pasti lu tuai. Karena gini, karena ada orang yang bekerja, dia rajin, dia pintar, dia hebat, tidak selalu dia sukses, saudara. Betul? Karena apa? Karena dosa ini, saudara, udah tidak ideal lagi. Jadi makanya kita gak bisa bilang apa yang lu tabur itu yang lu tuai. Yaitu karena dosa tidak selalu orang yang baik, orang yang jujur, orang yang rajin, pintar, hebat itu bisa sukses dengan gampang. Karena apa, saudara? Karena formula desain ini sudah rusak karena dosa. Desain yang tadinya sungguh amat baik ini udah rusak, saudara. Tadinya Tuhan memberkati manusia untuk bekerja. Yang tadinya pusatnya adalah Tuhan. Yang tadinya pusatnya adalah Tuhan, kita sebagai Tuhan yang menjadikan pusat. Karena dosa, pekerjaan itu menjadi pusat untuk diri kita sendiri. Sehingga karena kita yang sudah terkontaminasi nih, saudara, oleh dosa, yang begitu egois, berpusat pada diri kita sendiri, pekerjaan itu menjadi sia-sia dan tentang kita, saudara. Di Yakobus 4 ayat 1-2. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kemudian berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Karena dosa, saudara, pertengkaran, pertikaian, saling membunuh, saling menyakitkan. Karena hawa nafsu kita itu sering terjadi di dalam pekerjaan kita, saudara. Betul? Berapa banyak kita ngelihat hubungan anak dan orang tua terpisah gara-gara pekerjaan. Berapa banyak pertemanan rusak gara-gara pekerjaan. Berapa banyak hubungan saudara, kakak adik rusak karena pekerjaan, saudara. Jadi berapa banyak yang saling menyakiti, yang saling bertengkar, saling membenci karena pekerjaan. Bahkan rela berbohong demi profit di dalam pekerjaan kita. Itu semua karena dosa yang sudah mengkontaminasi setiap kita, saudara. Pada waktu dosa merusak desain Tuhan atas pekerjaan, pekerjaan kita itu menjadi sia-sia. Jadi gini, jadi suatu hari Abraham Maslow, seorang ahli ekonomis, saudara. Jadi ada orang di sini yang anak IPS, coba angkat tangan. Wah, buat 3 doang ya. Jadi Kak Patudu, Ko Budi dan saya. Oh, Ko Handra. Anak IPA coba angkat tangan. Oh, Yeril ya. Anak IPA, ini dia. Oh, Kenny itu anak IPA. Ko Dani anak IPA. Luar biasa. Ya, kalau kata orang-orang, ya anak IPA itu dokter, tapi anak IPS yang punya rumah sakitnya, saudara. Waduh, enggak. Jadi suatu hari ini Abraham Maslow, dia ngebuat piramid. Jadi piramid Abraham Maslow, kalau saudara tahu yang anak IPS, kebutuhan dasar manusia.
Yang pertama adalah kebutuhan sandang, pangan, papan. Yang kedua akan keamanan. Yang ketiga akan kasih, hubungan persaudaraan dan penerimaan. Yang keempat aktualisasi diri, saudara. Itu piramid yang Abraham Maslow buat. Jadi sehingga orang itu akan berbahagia menemukan segala kebutuhan dasarnya terpenuhi pada waktu kebutuhan dasarnya cukup dan keluarganya oke. Ada jaminan masa depan. Lalu yang terakhir mengaktualisasikan diri. Jadi potensi kita gitu. Dan menjelang dia meninggal, jadi menjelang kematiannya Abraham Maslow, dia mengganti perkataannya dia sendiri. Dan dia berkata seperti ini, saudara. Kalau aku sudah sampai di atas setelah aku mendaki piramid ini, dari bawah aku bersusah payah memenuhi semuanya, lalu aku sudah sampai di atas. Lalu tiba-tiba aku mati. Buat apa ya semuanya ini? Jadi buat apa, saudara? Kalau kita udah memenuhi 4 piramid yang dia buat, ini dia mengoreksi sendiri. Jadi buat apa dan apa bedanya umur 15 tahun, umur 20 tahun, umur 50 tahun, umur 70 tahun. Kalau hidup ini cuma tentang ini semua, gak ada bedanya. Dan dia berkata seperti ini, ada sesuatu yang lebih daripada dunia ini. Dan itu yang Salomo katakan, saudara. Di Pengkhotbah 1 ayat 14. Segala sesuatu yang di bawah matahari sungguh adalah kesia-siaan seperti mengejar angin pada waktu dosa masuk ke dalam dunia ini. Dosa merusak desain pekerjaan. Dosa merusak pekerjaan menjadi sesuatu yang sia-sia. Karena dosa jadi membuat pekerjaan itu menjadi sia-sia, saudara. Kita baca di Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Apa yang hendak kamu pakai, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi saudara, kalau kita baca ya saudara sampai akhir, di kelanjutannya sampai di Matius 6 ayat 33. Kan bilang gini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi hal kekhawatiran ini tidak sesimpel yang kita pikirkan. Apakah karena penghasilan kita kecil, bahkan besar, sedang gitu saudara. Pekerjaan bisnis kita lancar. Aku khawatir nih bisnis yang aku bangun bisa berhasil gak ya gitu saudara. Jadi gak sesimpel itu kata khawatir saudara. Jadi menurut saudara kenapa kita khawatir? Kenapa Pak Nathan? Ya. Kenapa kok Budi? Oh padahal gak jawab. Ya, jadi menurut saudara kenapa kita khawatir? Pekerjaan kurang menghasilkan? Apakah kurang bekerja? Apakah bisnis kita tidak menghasilkan? Kita mau belajar saudara. Tahu kata yang paling penting dalam ayat ini yang bukan kata khawatir saudara. Tetapi kata yang paling depannya. Karena itu saudara. Nah ini jawabannya ada di ayat di atasnya saudara. Ini dia kekhawatiran kita. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Baru saudara. Karena itu kita khawatir. Karena ini kita mengabdi kepada dua tuan, saudara. Jadi karena itulah kita nih dikuasai oleh kekhawatiran. Jadi kekhawatiran bukan sekedar apa yang ada di dalam hidup kita, saudara. Apa yang lagi kita jalanin, apakah berhasil, terus kita ngelihat anak kita nanti apakah dia bisa sampai kuliah dengan tinggi, terus istri saya sempat bilang,
kita kira-kira bisa ngelihat Zoe kuliah nggak ya? Bayangin, saya udah nikahin dia muda ya kan, umurnya muda tapi masih nanya kayak gitu karena kekhawatirannya, kita khawatir kalau kita nggak bisa lihat nanti Zoe kuliah bahkan punya anak, kita mau lihat cucu gitu. Itu kekhawatirannya saudara. Jadi seringkali motivasi hati kita bekerja untuk sukses supaya kita dihargai orang lain dan punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Manusia bekerja untuk mencari kemuliaannya diri sendiri. Pekerjaan menjadi berhala untuk memuaskan diri kita sendiri, saudara. Berpusatnya yaitu, berpusatnya mulai yang tadinya kepada pencipta, sekarang berpusatnya kepada ciptaan. Kita mencari nama dan mencari kemuliaan sendiri, diri kita sendiri. Namun Tuhan yang punya nama di atas segala nama dan yang punya kemuliaan. Kita mencari status, tetapi Tuhan yang memiliki status tertinggi menjadi hina dan menjadi kutuk supaya kita yang seharusnya terkutuk karena dosa dapat dibebaskan dan diselamatkan, saudara. Kristus yang mulia menjadi kutuk menggantikan kita yang terkutuk sehingga kita tidak lagi hidup di bawah kesia-siaan dan kita tidak lagi hidup di dalam kutuk, tetapi dapat hidup bermakna mulia bagi Tuhan. Jadi karena penebusannya itu bukan lagi tentang kutuk, saudara. Sorry, belum. Wah, Kak Tudu ingat, belum. Jadi di sini ada 4 poin, saudara, yang pekerjaan sekarang ya, yang tadinya kita pekerjaan terkutuk, terus sia-sia, terus menjadi diri kita sendiri. Dan di sini pekerjaan adalah sarana melayani Tuhan. Di Kolose 3 ayat 22 sampai 24. Pekerjaan dipulihkan seperti panggilan awal manusia, saudara. Di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi pekerjaan bukan hanya tentang kita, tetapi tentang Tuhan dan melayani sesama. Jadi sikap kita terhadap pekerjaan pun mengalami transformasi, saudara. Yaitu dari mengambil milik orang lain, mencuri, menjadi memberi milik kita kepada orang lain. Kita tidak perlu lagi tunggu kaya, saudara, untuk membantu orang lain. Betul? Kalau kita memiliki pekerjaan itu berarti kita wajib membantu yang apa, saudara? Yang sedang kesusahan. Terus yang lagi ngalamin masalah gitu. Jadi di dalam pekerjaan yang sangat berat kita tetap, yang keempat, di dalam pekerjaan yang sangat berat kita tetap bisa rest. Makanya kalau kita balik ke tadi maka semuanya yang Tuhan jadikan itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Kenapa? Kita pernah mikir gak sih, saudara, kenapa Tuhan gak nyiptain pagi dulu baru petang? Kenapa petang dulu langsung pagi? Betul? Kenapa petang dulu baru pagi, saudara? Karena apa? Kalau kita pikir, saudara, sebelum kita bekerja kita bisa rest, saudara. Ya shift malam juga besoknya pagi tetap rest juga, saudara. Ya jadi biar gak tegang-tegang amat. Ya ini, saudara. Kita bekerja untuk apa? Boleh tanya kiri kanan. Jadi kamu bekerja untuk apa? Tiap orang akan ada musimnya, saudara. Dan tiap musim akan selalu ada Yesus yang menuntun setiap apa yang kita kerjakan, saudara. Amin, saudara. Kalau orang dunia bilang tiap orang ada musimnya, tiap musim ada orangnya pasti. Tapi di dalam musim hidup kita selalu ada Yesus yang berjalan bersama dengan kita, saudara. Karena Injil
mengusahakan yang terbaik dalam pekerjaan tetapi tidak memberhalakan pekerjaan saudara. Karena Injil ketika pekerjaan setiap kita naik, semakin naik kita sadar karena Yesuslah sumber berkat dari setiap kita, saudara. Karena Injil kerja bukan menjadi cara untuk menimbun berkat, tetapi menjadi sarana untuk menyalurkan berkat bagi sesama dan berpartisipasi di dalam misi Tuhan, saudara. Jadi ketika kita bekerja, ketika kita naik, ketika kita apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ini ada terakhir saudara, cuma gak ditampilin. Ketika kita berhasil dalam pekerjaan kita gak akan terbang karena kita tahu Tuhan yang memampukan setiap kita. Bahkan ketika kita gagal dalam pekerjaan kita gak akan tumbang karena kita tahu Yesus selalu ada di dalam setiap musim hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, saudara.